Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau share resep serta beberapa tips dalam membuat donat supaya hasilnya tidak gagal. Untuk hasil donatnya sangat menul, lembut, dan juga sangat empuk ya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Masukkan ke dalam wadah. Di sini saya gunakan 2 butir kuning telur ya bun, yang sudah dicampurkan dengan air. Untuk totalnya sebanyak 145 ml. Untuk tipsnya, gunakan air suhu dingin supaya saat dimixer adonan tidak cepat panas ya bun. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 40 gram. Lanjut, ini diaduk terlebih dahulu supaya gulanya cepat larut ya bun. Untuk penggunaan gulanya, Bunda juga bisa gunakan butiran gula yang agak halus ya. Nah, segini saja sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Untuk tepungnya, saya gunakan full protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian, tambahkan susu bubuk sebanyak 15 gram dan 1 gram bread improver. Selanjutnya, tambahkan ragi instan sebanyak 3 gram. Untuk raginya ini harus aktif ya bun. Selanjutnya, aduk terlebih dahulu menggunakan spatula, cukup sampai tercampur saja. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan mixer ya bun. Atau Bunda juga boleh menguleni langsung menggunakan tangan. Kira-kira segini saja sudah cukup ya bun. Selanjutnya, mixer adonan sampai setengah kalis. Untuk kecepatan mixer yang digunakan bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya bun. Oh iya bun, kalau Bunda ingin membuat donat dengan hasil yang bagus tanpa menggunakan mixer, bisa tonton video saya yang ini ya. Ketika memixer adonan, usahakan untuk mengikuti arah pergerakan mixernya saja ya bun, supaya mixernya tidak cepat rusak. Nah, ini adonannya sudah setengah kalis ya bun. Selanjutnya kita tambahkan margarin dan juga garam. Untuk margarinnya saya gunakan sebanyak 30 gram, kemudian garam sebanyak 3 gram. Sebelum adonannya dimixer kembali, terlebih dahulu saya campurkan dulu menggunakan spatula seperti ini ya, supaya tidak banyak bahan yang berhamburan. Nah, kira-kira segini saja sudah cukup. Selanjutnya, mixer kembali adonan sampai semuanya tercampur dengan rata dan juga kalis elastis. Dalam memixer adonan, jangan sampai adonan over mixing atau terlalu lama di mixer ya bun. Karena kalau adonannya sudah over mixing bisa mengakibatkan donatnya keras bahkan juga kempes ya. Dalam memixer adonan, untuk waktu yang digunakan juga tergantung pada kecepatan mixer yang digunakan ya bun. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata ya. Ambil sedikit adonan, ketika ditarik seperti ini tidak lengket di tangan dan juga berasa lebih kencang ya. Nah, itu tandanya adonannya sudah kalis elastis. Untuk tingkat kalis elastisnya menurut saya segini saja sudah cukup ya bun, karena sudah bisa membentuk selaput tipis atau window pan. Sekarang adonannya kita pindahkan ke alas kerja dan siap untuk dibagi. Sebelum adonannya dibagi, kita bentuk bulat seperti ini dulu supaya adonannya tidak cepat mengembang dan juga membantu mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Lanjut, bagi adonan. Untuk membagi adonan di sini saya gunakan timbangan ya bun. Untuk masing-masing bagian saya timbang seberat 30 gram. Untuk berat adonannya bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau Bunda tidak punya timbangan untuk mengukur berat adonan, bisa juga dengan cara diperkirakan ya bun. Selanjutnya, bagi adonan hingga semuanya selesai. Nah, ini semua adonannya sudah selesai dibagi ya. Selanjutnya, untuk tips supaya adonan tidak cepat kering, bisa ditutup menggunakan kain sarbet ya, atau juga menggunakan plastik. Sekarang ambil salah satu adonan lalu padatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya. Kalau dirasa sudah cukup, selanjutnya ronding adonan sampai beneran padat untuk permukaannya mulus dan bagian bawahnya juga terkunci dengan rapat. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya.
Pastikan bagian bawahnya ini sudah terkunci dengan rapat ya. Lanjut, balurkan ke dalam tepung kering, kemudian bisa disisihkan. Oh iya, di sini saya masukkan ke dalam box donat seperti ini ya. Untuk tipsnya, dalam meronding adonan, jangan sampai terlalu lama adonan yang sudah kita bagi antri menunggu ya bun, usahakan secepatnya dironding. Karena kalau adonan terlalu lama ngantri, nanti bisa adonannya keburu mengembang dan sulit saat dironding. Nah, ini semua adonannya sudah selesai dironding ya. Selanjutnya akan kita resting selama lebih kurang 20 menit dalam keadaan tertutup. Oh iya bun, dalam pembuatan donat kali ini saya akan gunakan cetakan kayu seperti ini ya. Untuk diameternya saya gunakan diameter 7 ya bun. Cetakan donatnya ini asli cakep banget ya, serta sudah dilengkapi dengan alat untuk pembolong donat. Jadi untuk hasil donatnya bisa lebih rapi ya bun. Kalau bunda penasaran dengan cetakannya atau ada yang ingin samaan, untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di dalam kolom deskripsi ya. Nah, setelah adonannya di resting selama 20 menit, sekarang kita lanjut ke tahap degassing. Siapkan kembali tepung keringnya, kemudian ambil adonan yang pertama kali kita ronding tadi dan balurkan ke dalam tepung kering secara keseluruhan. Lanjut, masukkan ke dalam cetakan donatnya, usahakan posisinya di bagian tengah ya. Kemudian tekan dengan alat penekannya seperti ini. Tekan untuk beberapa kali ya bun. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya bun, cantik dan cakep kan? Selanjutnya letakkan di atas alas donat yang sudah diberi taburan tepung. Untuk bagian tengah donatnya sengaja tidak saya bolongin ya bun. Nah, kalau seandainya bunda suka boleh dibolongin ya. Proses degassing juga berpengaruh untuk hasil akhir donatnya ya. Kalau bunda ingin hasilnya lebih lebar, bisa gunakan ukuran cetakan yang lebih besar ya. Sebaliknya, kalau bunda ingin donatnya lebih tinggi, bisa gunakan cetakan yang lebih kecil atau degassingnya sekedarnya saja ya. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai di degassing ya bun. Lanjut ke tahap proofing. Nah, untuk proofing saya gunakan proofing terbuka ya bun, karena menurut saya kelebihan dari proofing terbuka ini untuk permukaan donatnya menjadi lebih kokoh. Namun, kalau dari segi waktu, proofing terbuka lebih lama daripada proofing tertutup ya bun. Untuk waktu yang saya gunakan dalam proofing donat ini sekitar lebih kurang 2 jam ya bun, dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk waktu yang digunakan dalam proofing donat jangan dijadikan sebagai patokan ya bun, karena dalam proses proofing cuaca juga sangat berpengaruh terhadap proses proofing. Untuk cara menceknya, ambil salah satu adonan, ketika kita tekan permukaannya seperti ini, kembali ke bentuk semula ya. Atau ketika kita angkat atau kita goyangkan dengan cara seperti ini, adonannya berasa lebih ringan ya. Tapi kalau sebaliknya, ketika permukaan donatnya ditekan dan tidak kembali lagi ke bentuk semula, berarti donatnya sudah overproofing. Jadi, ini donatnya sudah siap goreng ya. Lanjut, panaskan minyak menggunakan api kecil saja. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan donatnya. Nah, sekarang kita goreng donatnya dan tunggu sampai sisi bagian bawahnya berwarna kuning kecoklatan ya. Gunakan teknik 1 kali balik supaya donatnya tidak banyak menyerap minyak. Nah, ini sisi bagian bawah donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan ya. Sekarang donatnya sudah bisa dibalik. Lanjut, goreng kembali donatnya sampai sisi bagian bawahnya pun juga berwarna kuning kecoklatan. Untuk tingkat kecoklatannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau bagian bawahnya juga sudah berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya bisa diangkat dan ditiriskan. Alhamdulillah untuk hasilnya seperti ini ya bun, meskipun white ringnya tidak sama rata dan masih ada juga yang oleng-oleng ya. Nah, ini penyebabnya karena proses degassing dan juga ronding yang kurang pas. Terkait dengan overmixing ataupun overproofing, ketika donat sudah diangkat dari minyak seperti ini akan langsung menciut atau kempes ya bun. Jadi dalam membuat donat pastikan tidak overmixing maupun overproofing ya bun, karena hasilnya nanti bisa gagal.
Nah, sekarang tinggal goreng sisa donat berikutnya, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oh iya bun, dalam menggoreng donat, jangan sampai wajannya terlalu penuh ya, karena donat akan mengembang saat digoreng. Kalau seandainya saat digoreng donat tidak mengembang dengan sempurna, bisa jadi karena faktor raginya yang kurang bagus ya bun. Jadi, dalam membuat donat, pastikan semua bahan yang digunakan masih dalam keadaan bagus. Alhamdulillah, donatnya semuanya sudah selesai digoreng ya, dan untuk hasilnya seperti ini. Jujur ya bun, kalau menurut saya yang pemula, donat seperti ini sudah lumayan bagus ya, meskipun donatnya masih banyak memiliki kekurangan. Sekarang kita akan lihat kira-kira untuk tekstur donatnya seperti apa ya. Wah, Masya Allah, ini donatnya berasa sangat lembut sekali dan juga sangat empuk ya. Untuk serat dari donatnya, Bunda juga bisa lihat ini kelihatan sangat halus. Sekarang kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini donatnya beneran berasa sangat lembut, empuk, dan juga sangat enak ya. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, tinggal kita topping saja. Untuk varian toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Namun, pastikan terlebih dahulu donatnya sudah beneran dingin. Oh iya bun, dalam memberi topping donat, kalau seandainya sisi-sisi bagian donatnya sedikit kempes, jangan khawatir ya, nanti akan kembali lagi ke bentuk semula. Oh iya bun, kalau seandainya Bunda ingin menopping donat menggunakan crumble, Bunda bisa tonton video saya dalam pembuatan crumble homemade yang ini ya. Wah, Masya Allah, ini hasil akhir dari donatnya setelah dikasih topping tambahan. Donatnya jadi lebih cantik ya. Jadi, Bunda bisa coba resep dan tipsnya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.